Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nuraini dari kelas 11 MIPA 1 ingin menjelaskan mengenai materi HIV dan AIDS. Adapun materi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengertian HIV dan AIDS, yang kedua gejala HIV dan AIDS, yang ketiga penyebab HIV dan AIDS, yang keempat pencegahan HIV dan AIDS. Pertama, pengertian HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Adapun infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh akan melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV. Yang kedua, gejala HIV dan AIDS. Tahap pertama, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi, setelah 1 hingga 2 bulan. Yang kedua, dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Yang ketiga, dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Yang kedua, virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Yang keempat, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap yang ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. 3. Penyebab AIDS dan HIV. AIDS disebabkan oleh virus HIV. HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Penularan HIV terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain: yang pertama, hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur. Meskipun sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Akan tetapi, penularan lewat seks oral hanya akan terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya seperti gusi berdarah atau sariawan. Yang kedua, berbagi jarum suntik. Berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Misalnya, menggunakan jarum suntik bersama saat membuat tato atau saat menggunakan nafza suntik. Yang ketiga, transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Selain melalui berbagai cara di atas, HIV juga bisa menular melalui dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Penularan virus HIV pada anak juga dapat terjadi pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita HIV. Penularan juga tidak terjadi melalui ludah kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau terdapat luka di mulut. Yang terakhir, pencegahan HIV dan AIDS. Sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Meskipun demikian, infeksi dapat dicegah dengan berbagai langkah berikut. Pertama, gunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks, baik seks melalui vagina atau melalui dubur. Yang kedua, hindari berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, beritahu pasangan bila Anda positif HIV agar pasangan Anda menjalani tes HIV. Yang keempat, diskusikan kembali dengan dokter bila Anda didiagnosis positif HIV dalam masa kehamilan, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Yang kelima, bagi pria disarankan bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV.
Jika Anda memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi HIV namun terkonfirmasi negatif, maka dokter mungkin akan memberikan obat PrP. Obat kombinasi mungkin akan diberikan oleh dokter, namun perlu diingat pencegahan utama seperti yang telah disebutkan di atas wajib tetap dilakukan. Segera ke dokter bila menduga baru saja terinfeksi virus HIV, misalnya karena berhubungan seks dengan penderita HIV. Dokter dapat meresepkan obat PrP untuk dikonsumsi selama 28 hari. Obat PrP adalah kombinasi 3 obat antiretroviral yang dapat mencegah perkembangan infeksi HIV. Meskipun demikian, terapi dengan PrP harus dimulai maksimal 3 hari setelah infeksi virus terjadi. Sekian dari saya, apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.